Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Wayunastiti. Saya dari KKN Basecamp 101. Di sini saya akan sedikit menjelaskan apa itu gaya belajar dan tipe-tipe dalam gaya belajar. Mari simak. Topik tema hari ini adalah pengertian dalam gaya belajar dan apa tipe-tipe dalam gaya belajar ya anak-anak. Kita melanjutkan apa itu gaya belajar, kita permainan dulu ya. Ada yang tahu tentang apa itu gaya belajar? Ayo mari angkat tangan. Pengertian gaya belajar secara singkat itu adalah bagaimana cara kamu menerapkan cara belajar itu sendiri atau cara belajar yang kamu sukai dengan cara menulis atau cuma menghafal atau cuma kamu melihat orang itu bergerak atau menonton tentang video-video pembelajaran atau edukasi, kamu akan cepat menyerapnya, tidak perlu menulis lagi. Contohnya kayak gitu ya. Selain pengertian secara singkat gaya belajar, adapun seseorang yang mengungkapkan bahwa gaya belajar itu adalah kombinasi antara seseorang dalam menyerap pengetahuan dan cara mengatur serta mengolah informasi yang ia dapatkan. Dan menurut Nasution, gaya belajar adalah cara yang konsisten yang dilakukan oleh seorang murid dalam menangkap stimulus atau informasi dan cara dia mengingat, berpikir, dan memecahkan permasalahan atau memecahkan soal-soal yang akan ia kerjakan. Yang selanjutnya ada tipe-tipe gaya belajar. Nah, ada 3 menurut De Potter dan Hirnaki. Secara umum itu ada manusia diberikan dalam 3 kelompok, yaitu gaya belajar visual, gaya belajar auditorial, dan gaya belajar kinestik. Mari selanjutnya kita simak ya. Yang pertama ada gaya belajar visual, yang artinya gaya belajar visual, dia itu hanya melihat, mengamati, atau cuma dipandangin aja. Dia itu akan kekuatan dalam ingatannya itu melekat. Dia itu kekuatannya terletak pada indera penglihatan. Dia cuma melihat aja. Terus bagi orang yang memiliki gaya visual ini, mata adalah alat yang paling peka untuk menangkap setiap gejala atau stimulus atau rangsangan dalam belajar. Adapun ciri-ciri dari gaya belajar visual ini adalah pelajar itu lebih mudah memahami materi pelajaran dalam bentuk catatan, gambar, tabel, atau diagram. Yang kedua ada menyukai kerapian dan keterampilan. Dan jika berbicara itu cenderung lebih cepat, nggak lambat, kayak susah mikir, nggak gitu. Terus yaitu sangat teliti banget sampai ke hal-hal yang detail sifatnya itu. Terus dia itu lebih mementingkan penampilan baik dalam berpakaian maupun presentasi. Lebih mudah mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar. Dia itu lebih mudah yang dilihat daripada yang dia mendengar. Terus dia itu kalau misal ada suasana gaduh, dia itu tidak mudah terganggu saat belajar, dan dia itu pembaca yang sangat cepat dan tekun. Dan dia itu lebih suka membaca sendiri daripada dibacakan orang lain. Tidak mudah yakin atau percaya terhadap setiap masalah sebelum secara mental itu dia merasa pasti. Kayak maksudnya itu kayak dia itu nggak mudah percaya sama gosip-gosip gitulah. Contohnya kayak gitu ya.
dan dia itu lebih suka melakukan kayak demonstrasi daripada berpidato. Dia itu tidak suka, dan seringkali dia itu lebih menyukai seni musik, seringkali mengetahui apa yang harus dikatakan, akan tetapi tidak pandai memilih kata-kata. Dan kadang-kadang dia itu suka kehilangan konsentrasi ketika mereka ingin memperhatikan. Terus yang kedua ada gaya auditorial, yang artinya adalah gaya belajar dengan cara mendengar. Kalau auditorial itu dengan cara mendengar. Kalau tadi kan visual itu dengan cara melihat. Berarti kalau auditorial dia lebih dominan dalam menggunakan indera pendengaran atau telinga. Dia itu mudah mendengar daripada melihat. Kalau visual tadi kan melihat. Terus individu itu mudah belajar, mudah menangkap stimulus atau rangsangan apabila melalui alat indera pendengaran atau telinga. Dan individu dengan gaya belajar auditorial memiliki kekuatan pada kemampuan untuk mendengar. Dan selanjutnya ada ciri-ciri individu yang memakai tipe gaya belajar auditorial ya, yaitu pelajar itu mudah memahami materi pelajaran dengan keaktifan mendengar dan menjawab, mendengarkan lagu atau mendengarkan syair-syair kayak gitu. Terus saat bekerja sering berbicara pada diri sendiri, kayak ngomong-ngomong sendiri gitu kalau auditorial. Dan dia itu mudah terganggu ketika di sekitarnya belajar itu kayak ribut gitu, suasananya rame banget. Dia itu nggak bisa kalau belajar di tempat yang ramai. Dia tuh sering terganggu dan sering menggerakkan bibir dan mengucap tulisan di buku ketika membaca, kayak dibaca gitu. Dia tuh ngomong, nggak bisa cuma diliatin gitu. Dan seseorang yang memiliki gaya belajar secara auditorial, dia itu dapat mengulangi kembali dan menidupkan nada, birama, dan warna suara dengan mudah. Dia itu dapat mengulanginya, dan dia itu bisa jadi pembicara yang sangat fasih. Terus lebih suka musik daripada seni-seni yang lain. Terus dia itu lebih mudah belajar dengan cara mendengarkan dan mengingat apa yang didiskusikan daripada apa yang dia lihat. Terus dia itu suka berbicara, suka berdiskusi, dan menjelaskan sesuatu dengan panjang lebar, dan lebih pandai mengeja dengan keras daripada menuliskannya. Dia itu lebih mudah mengeja daripada menuliskan. Yang ketiga ada gaya kinestik. Dalam gaya belajar kinestik itu dengan cara bergerak, bekerja, dan menyentuh. Dia itu prefer kepada gerakan. Jadi dia itu mengutamakan indera perasa dan gerakan-gerakan fisik. Individu dengan gaya belajar ini lebih mudah menangkap pelajaran apabila bergerak, meraba, dan mengambil suatu tindakan. Terus ciri-ciri individu yang memiliki tipe gaya belajar kinestik adalah pelajar yang mudah memahami materi dengan penerapan langsung gerak tersebut. Contohnya itu seperti gerak menari. Dia itu mudah mengingat apabila dia menggerakkan suatu badannya, dan dia itu mudah mengingat. Terus ada menyentuh untuk mendapatkan perhatian. Dia itu suka kayak, kalau bahasa Jawanya itu kayak jawil, terus kayak kayak memanggil temannya itu dengan cara disentuh gitu. Terus menggunakan jari sebagai penunjuk ketika membaca. Kayak ini kan tulisan, terus kayak ditunjuk gitu. Tapi dia bacanya ya cuma emang harus menunjuk biar dia itu ingat. Terus dia itu banyak menggunakan isyarat tubuh.
sebagai komunikasi dengan teman-temannya. Terus dia itu tidak dapat duduk diam, dan dia itu kayak suka bergerak kalau waktunya udah lama dia kayak diam gitu aja. Terus dia itu sangat kemungkinan kalau tulisannya itu sangat jelek. Bukan berarti kayak jelek itu, cuma dia itu kan nggak suka menulis, jadi dia itu jarang menulis. Kalau dia dipaksa untuk menulis, kayak tulisannya itu emang kayak ya kayak gitu aja gitu, kayak jelek. Terus dia itu menyukai permainan yang sangat menyibukkan, kayak seperti dia itu sangat menyukai pramuka. Kalau pramuka kan kita dilatih untuk aktif dan sangat gerak dalam tubuhnya, kayak gitu contohnya. Terus dia itu selalu berorientasi pada fisik dan banyak gerak kayak gitu. Kalau diam aja emang nggak bisa untuk gaya kinestik ini. uh, Uh, Tadi sudah saya jelaskan ya, apa itu pengertian gaya belajar, apa aja tipe-tipe dalam gaya belajar. Terus selanjutnya, siapa yang di sini yang dapat menyimpulkan arti dari gaya belajar atau menyebutkan kalau dirinya itu salah satu tipe yang ini, kayak gitu. Ayo siapa? Katakan ya. Jadi kesimpulan dari arti gaya belajar adalah cara seseorang yang memilih bagaimana dia menggunakan kemampuannya untuk menyerap informasi atau cara mengingat seseorang itu sendiri. Itu artinya ya. Terus kesimpulan dari tipe-tipe dalam gaya belajar itu adalah yang pertama ada tipe gaya belajar visual. Itu kesimpulannya dia itu menggunakan panca indera penglihatan. Itu kesimpulannya. Terus yang kedua ada gaya belajar auditorial. Dia itu menggunakan indera pendengarannya untuk menyerap informasi yang telah ia dapatkan. Dan yang ketiga ada gaya belajar kinestik. Dalam gaya belajar kinestik itu seseorang menggunakan seluruh indera perasa dan gerakan-gerakan fisiknya untuk menangkap pelajaran yang ia dapatkan apabila bergerak, meraba, atau mengambil suatu tindakan yang ingin dia lakukan. Itu adalah kesimpulan dari pembelajaran dengan topik materi gaya belajar, pengertian gaya belajar, dan tipe-tipe dalam gaya belajar. Apakah sudah mengerti semua apa itu pengertian gaya belajar, terus apa aja tipe-tipe gaya belajar? Kalau sudah, mari kita tutup topik materi yang sudah kita bahas ini dan kita teruskan di minggu selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.